Sepakat, Bu. Jadi dan membaca itu memberikan kita suatu inspirasi sebetulnya mengenai banyak hal. Ya. Saya selalu guyon, saya sudah berhenti menulis teori-teori ya. Salam literasi, kita bersua lagi untuk membahas kitab. Kalau minggu kemarin ada tamu yang datang ke ruangan ini, yaitu Ayu Utami. Kita banyak menggali cerita dari beliau tentang proses kreatifnya. Hari ini kita punya tamu yang tidak kalah istimewa, Bu Kartini Syahrir. Nanti saya dan Rin akan melakukan hal yang sama. Kita berharap Bu Kartini akan sudi berbagi tips dan triks bagaimana menghasilkan karya yang hebat ini. Nah, sebagai latar, barangkali sudah banyak yang kenal Bu Kartini, tapi buat yang belum tahu, saya akan bercerita sedikit saja tentang beliau. Saya mengenal Bu Kartini lewat karya yang ditulis di majalah terkemuka di tahun 80-an ya, Prisma ya. Waktu itu saya masih ingat tentang klan Batak Toba, ya, tentang ibu-ibu yang berjuang dan melakukan berbagai hal untuk menghidupi keluarga. Nah, sekian lama Ibu Kartini ini dikenal sebagai antropolog, pengajar di UI, dan kemudian sekolah lagi sampai menjadi dokter di Boston, Bu ya. Dan setelah itu banyak berkegiatan, pernah memimpin partai, pernah menjadi dubes, Bu, di Argentina, yang mencakup Uruguay ya. Dan kemudian beliau hadir dengan karya yang menurut saya cukup mentakjubkan, terutama dari segi tebalnya. Saya lihat 660 halaman, dan karya ini tidak biasa. Dia fiksi, tapi pendekatan ilmiahnya sangat kental. Ada catatan kaki, ada daftar buku bacaan. Nah, Rin, silakan mulai. Iya, terima kasih Ibu untuk kesediaannya datang di podcast kami. Sama-sama. Iya, kami ingin menggali lebih jauh tentang proses kreatif ini ya Bu. Novel ini dihasilkan di usia Ibu yang tidak muda lagi, begitu ya Bu? Ibu masih muda. Iya, artinya semangat itu begitu besar ya. Barangkali Ibu bisa menceritakan apa sih yang mendorong Ibu kemudian membayangkan, ini kan satu bab ya Bu ya, satu bagian dari trilogi yang sedang Ibu siapkan. Dan rentang waktunya itu kan panjang sekali dari tahun 1900 sampai yang nanti yang kontemporer gitu Bu. Jadi pertanyaan Bu, mengapa akhirnya menulis novel? Saya tuh sudah lama mau nulis novel, ya. Tapi selama ini terkendala kan karena banyak kerja-kerja teknis ya. Saya mengajar ya. Saya masih mengurus anak dulu ya. Ketika masih muda sekolah masih harus membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan teori. Lalu saya masih banyak menulis ya di berbagai media ya dulu. Saya punya banyak sekali perhatian mengenai masalah-masalah perempuan ya. Saya berkecimpung hampir 47 tahun lamanya mengenai masalah isu-isu perempuan. Saya mengajar di UI, juga mengajar untuk metodologi penelitian yang berpihak kepada perempuan ya. Karena apapun kita dalam berbagai kegiatan itu selalu ada yang disebut affirmative action ya. Jadi keberpihakan ya, karena ada selalu ada suatu sikap terhadap kesetaraan gender gitu. Nah, itu pengalaman itu membentuk ya suatu sikap saya mengapa saya sangat memperhatikan masalah gender, dan itu tertuang sebetulnya dengan secara sangat jelas dalam novel saya Ragam Nisi Marian. Saya suka baca sampai sekarang. Membaca itu buat saya seperti meditasi. Jadi saya membaca segala macam hal minimal 4 jam dalam sehari. Saya agak jarang nonton TV ya. Karena buat saya TV itu monoton ya. Jadi novel yang saya baca adalah dari novel-novel yang kita sebut novel picisan sampai novel
sastra seperti Pramudia, Oke. gitu. Nah, saya suka melihat itu. Mengapa novel-novel yang masih dianggap novel-novel yang kurang bernilai misalnya, kadang-kadang alur ceritanya juga kita tahu nggak keru-keruan ya. Tetapi saya belajar dari situ bagaimana si penulis itu melihat dunia di sekelilingnya. Ya, melihat bagaimana sebetulnya lalu lintas komunikasi dalam masyarakat. Ya, itu kan terbawa luapan perasaannya. Jadi saya baca, saya lihat. Biasanya kalau yang novelnya itu masih kita rasakan dangkal, saya bisa cepat itu melihatnya gitu. Baca di depan, ya lihat ke belakang, baca di tengah. Jadi kita udah dapat kerangkanya. Tetapi ada buku-buku yang saya bisa membaca berulang kali. Seperti apa itu, Bu? Buku yang Contoh ya. Buku itu salah satu ya dari penulis yang saya suka adalah seorang namanya Emerald Tahir. Seorang ibu rumah tangga. Jadi dia menulis secara rutin, secara beruntun gitu ya. Nah, saya anggap tulisannya itu menyenangkan. Meskipun rata-rata penulis novel yang saya lihat adalah kurang memperhatikan setting sosial. Jadi misalnya begini, kalau buku Ragam Nisi Marian ini, itu bisa kalau kita pecah jadi 2 buku bisa. Satu adalah buku mengenai sejarah kolonial. Satu lagi simply itu hanyalah mengenai kisah cinta si Marian. Gitu. Tapi saya menjalin Ragam Nisi Marian ini antara fiksi non-fiksi ke situ. Karena itu saya melakukan riset. Ya, saya menulis sebetulnya menyelesaikan penulisan ini di negeri Belanda tahun lalu dan saya menjadi mahasiswa di sana. Mahasiswa? Iya. Mahasiswa organik gitu, Bu? Mahasiswa, saya mendaftar sebagai mahasiswa supaya saya bisa dapat akses kepada library. Di Leiden. Di Leiden. Dan kemudian saya antropolog, jadi ada terbawa juga ya disiplin itu. Saya punya kesempatan untuk melihat tempat-tempat ya yang merupakan tempat misalnya pergerakan perhimpunan Indonesia di sana. Jadi tokoh yang ada di Ragam Nisi Marian ini seolah-olah dialah tokoh yang ada pada saat pergerakan perhimpunan Indonesia di sana. Saya bisa mengatakan misalnya tokoh itu William Hasehlan Siregar. Dia bertemu dengan Hatta, dia bertemu dengan Iwa Kusuma Sumantri, dia punya sebuah percakapan, dia belajar. Nah, saya mempelajari tokoh-tokoh ini. Ya, bagaimana mereka berada di sana. Ya, jadi ini seolah-olah kenal. Saya mendatangi kafe-kafe di mana mereka sering berkumpul. Jadi saya membaca manuskrip yang langka, yang sudah tidak keluar lagi, hanya ada di Leiden. Ya, itulah yang kemudian mengapa ini menjadi tebal. Itu yang saya katakan tadi, Bu. Novel ini tidak biasa untuk ukuran Indonesia. Namanya fiksi, ya fiksi aja gitu ya. Iya. Ini sangat syarat dengan catatan sejarah dan berbagai keterangan yang serba ilmiah, serba valid gitu ya. Tentu risetnya dilakukan dengan sangat intens. Nah, bagaimana Ibu akhirnya menentukan tokoh dan setting cerita ini yang pasti kolonial. Dan sebelum itu, Bu, tokoh ini fiksi ya, Bu? Berarti fiksi. Ya, karangan Ibu ya. Cuma setting dalam sejarahnya yang real. Saya selalu tertarik dari dulu ya untuk melihat bagaimana kebijakan negara ya mempengaruhi sampai ke tingkat keluarga Batik. Ya. Keputusan negara ya bisa ya mempunyai dampak pada nasib seseorang. Ya. Contoh di dalam buku Ragam Nisi Marian adalah pergundikan. Di masa pemerintah kolonial, pergundikan itu sesuatu hal yang biasa. Kita sering mendengar yang disebut nyai. Ya, itu dipelihara oleh opsir-opsir orang Eropa, orang Belanda. Karena istri-istri atau tunangan mereka tidak mau datang ke Hindia Belanda.
eksotisme perempuan Indonesia, ya, itu merupakan daya tarik bagi laki-laki kulit putih. Nah, terjadilah hubungan simbiose mutualisme di sini antara orang Eropa, laki-laki dan perempuan. Dan itu selalu digambarkan vertikal sekali. Karena perempuan-perempuan yang eksotik ini adalah perempuan pribumi. Ya, kalau sudah disebut pribumi, maka dia berada di bawah kaki, gitu. Tetapi saya melawan arus pemikiran dari cara melihat itu adalah dengan menggambarkan Marian sebagai bukan perempuan yang tidak memiliki apa-apa, bukan perempuan yang menghibah-hibah untuk menjadi seorang simpanan dari opsir Belanda, tetapi dia datang dari keluarga konglomerat Batak pada saat itu, ya. Keluarga Hasibuan adalah keluarga yang pertama-tama datang ke Batavia. Dia punya pendidikan, seluruhnya dia adalah seorang perempuan Eropa dengan cara hidupnya. Dia tidak melihat adanya suatu kesenjangan yang besar, ya, suatu kasta terbentang antara dia dengan lelaki Eropa di mana dia jatuh cinta. Jadi bertolak belakang dengan tokoh Nyai Ontosoro yang di bertolak belakang sekali. Ya, bertolak belakang. Ya. Saya menggambarkan itu, tetapi pada saat yang sama saya hanya mau juga menunjukkan bahwa sehebat apapun Marian, apapun latar belakangnya, apapun harta yang dimiliki oleh keluarganya, dia tetap adalah seorang perempuan pribumi. Ya. Jadi ketika dia hamil, ya, dia sebetulnya tidak termaafkan. Tetapi ayahnya yang dia panggil, ayahnya yang dia panggil Amung, ya, begitu menyayangi dia. Untuk itu dia ditaruh di Bogor, Buitenzorg, ya. Itu kota kami, Bu. Iya. Tapi pada saat itu Buitenzorg itu kan kalau ke sana harus 6 jam itu kalau naik kereta kuda. Nah, di sanalah dia menunggu sampai dia melahirkan. Dia juga menimbulkan rasa kebencian yang besar pada Marian ketika dia tahu bahwa dia ternyata lebih rendah dari seorang nyai. Karena dia hamil oleh seorang opsir Belanda. Ya. Dia merasa bahwa dia betul-betul hanya dimanfaatkan. Jadi timbullah suatu kesadaran diri mengenai kepribumian dia yang selama ini tidak pernah dia rasakan hal itu. Itu saya gambarkan di sana kemarahan dia yang luar biasa kepada Jan Pieter, ya, kekasihnya, yang kalau kita bisa melihat dalam besar-besarannya adalah kebencian terhadap kolonial. Gitu. Nah itu Bu, itu kan sebenarnya situasi yang luar biasa yang barangkali di zaman itu juga jarang terjadi begitu ya Bu, untuk menggambarkan kemarahan seorang pribumi yang berpendidikan dan putri seorang konglomerat. Bagaimana Ibu kemudian mendapatkan riset itu ya Bu, sehingga bisa mampu menggambarkan secara detail pemberontakan seorang pribumi, seorang konglomerat terhadap kekasihnya yang Belanda ini, dan kesadaran tentang nilai kepribumiannya itu tadi Bu. Tentu risetnya luar biasa ya Bu ya. Artinya kan pada waktu itu semua nyai yang tunduk pada orang Belanda ya. Jadi dia pemberontak dan dia manfaatkan seluruh fasilitas yang dia miliki. Ya. Karena jangan lupa 1861 itu Dr. Nommensen yang menjadi Eporus pertama. Ya. Dan bagi Nommensen hanya ada satu kata, bahwa pendidikan di atas segala-galanya. Karena itulah sekolah-sekolah Belanda yang bagus dulu di Tarutung dibangun. Itu untuk bisa menjadi tempat bagi anak-anak orang Batak untuk bersekolah. Jadi kalau ada pernah sering dengar kan, anak koki Hamuraun dia. Ya. Anak saya adalah harta kekayaan saya. Itu artinya adalah
Bagi ibunya, apakah dia bekerja, tadi dibilang sebagai inang-inang, buat dia hanya ingin anaknya pergi ke Jawa bersekolah di ITB, di UI, atau IPB. Itulah gambaran, ya. Nah, Marian pada masanya, pada tahun 1900, ya, di mana perempuan sangat jarang memperoleh pendidikan. Marian tidak beruntung bisa menjadi apoteker atau asisten apoteker karena sekolah itu tidak terbuka untuk dia. Bu, itu menarik buat saya ketika membaca di awal ini kan. Marian itu dari keluarga yang sangat mapan, kemudian lulusan IELTS dan kemudian IMS. Sangat jarang di masa itu. Sitor salah satu yang lulusan IMS Jogja. Nah, pertanyaan saya ketika belum lanjut membaca, kok jadi perawat gitu ya? Tapi belakangan saya menemukan jawabannya. Ternyata neneknya pun sudah melakukan itu ketika di Garut. Neneknya dia adalah Hasibuan, Immanuel Hasibuan, ayahnya menikah dengan seorang Sunda bangsawan. Ya, jadi yang turun-temurun jadi Wedana, terus kemudian Bupati. Neneknya Marian sangat dikenal sebagai bidan yang mendapat pendidikan Belanda. Ya. Jadi punya posisi yang sangat terhormat. Nah, karena itulah Marian kemudian, karena dia tidak tersedia untuk dia sekolah sebagai asisten apoteker, dia ingat neneknya dan dia menjadi perawat. Sebetulnya perawat itu dia overqualified karena dia memiliki semua. Tetapi dia lakukan itu sebagai bagian dari kerja sosialnya sebetulnya. Ya, dan di sanalah dia bertemu dengan Jan Pieter yang kebetulan kena flu Spanyol. Ibu terinspirasi oleh COVID nggak itu ketika memilih kemudian flu Spanyol? Kadang-kadang menulis ini kayak melukis ya. Iya, betul. Saya kadang plotnya itu datang sendiri. Jadi agak susah juga. Tiba-tiba kalau saya lagi menulis begini, saya lihat apa yang terjadi pada masa itu di dunia, di Hindia Belanda misalnya. Nah, itu bisa berkait itu. Ke sana datangnya. Jadi plot itu tidak disiapkan atau mengalir begitu, Bu? Artinya? Sebetulnya nggak disiapkan tuh jalan. Dia suka melenceng sendiri. Iya. Tadi Ibu cerita gemar membaca ya, Bu ya. Berarti itu sangat membantu ketika Ibu menyelesaikan novel yang tebal ini ya, Bu. Hubungan antara membaca dengan menulis itu seperti apa, Bu? Wah, itu satu koin dengan dua mata sisi itu. Ya. Kalau kita, saya pikir kalau kita nggak suka membaca agak sulit menulis ya. Iya, betul. Ya. Sepakat, Bu. Jadi dan membaca itu memberikan kita suatu inspirasi sebetulnya mengenai banyak hal. Ya. Saya selalu guyon, saya sudah berhenti menulis teori-teori ya. Saya lebih cenderung untuk menulis cerita. Yang kebiasaan membaca Ibu ini perlu mungkin disampaikan ya, Bu ya, ditularkan. Ibu bilang antara 4 jam sampai 5 jam bahkan ya, Bu ya. Setiap hari. Bagaimana mendisiplinkan diri ya, Bu, dengan aktivitas yang banyak? Ibu kan banyak sekali aktivitasnya, termasuk urusan dalam rumah tangga gitu, segala macam. Iya. Ngurusin perempuan. Buat saya membaca itu bukan lagi kewajiban, itu kebutuhan. Jadi saya kalau nggak membaca satu hari, ada sesuatu yang nggak jalan itu. Ya. Jadi saya bisa membaca, saya selalu ada punya e-book. Jadi saya baca di mobil, saya baca. Menunggu orang di dokter saya baca. Ya. Apa saja, selalu saya bawa e-book saya. Ya, di pesawat kalau saya terbang saya baca gitu. Di rumah saya relax, saya juga baca. Saya jarang menonton film Netflix atau bioskop gitu ya, Bu? Iya, jarang-jarang. Buku apa sih, Bu, yang paling Ibu baca gitu, yang paling senang Ibu baca? Apa macam-macam. Genrenya banyak ya, Bu? Macam-macam. Ya. Saya itu buku dari Mirawe aja saya suka. N. Hadini, ya saya baca semua buku N. Hadini, semua buku dari Buya Hamka saya sudah baca. Ya. Jadi penulis-penulis pujangga baru saya baca, itu saya bisa baca beberapa kali.
Mana saya punya favorit ya Iya, penulis iya. gitu. Tradisi baca itu dari masa remaja, Bu. Remaja. Iya. Iya. Artinya di rumah udah Saya dibiasakan. terbiasa dari saya berumur 10 tahun. Budut Dr. Syahrir. Ya, jadi buku-buku 2000. Saya berikan ke Universitas Syah Kuala 1500. Ke Universitas Cendana Kupang 1000 ya kali. Oh, wow. Karena saya punya koleksi itu mencapai 8.000 ya buku. Jadi Yang belum menerima sekolah mereka, Bu, Brawijaya, Malang. tapi sekarang saya baca e-book masalahnya. Nggak bisa dihibahkan bukunya. Jadi semuanya dalam e-book. Iya, Saya saya lebih gampang dengan e-book. Pertama saya bisa buka besar dan tidak berat kemana-mana. Betul. Dan bisa dibaca kapan aja ya, Bu? Bisa dibaca kapan saja. Jadi tradisi membaca itu dimulai dari rumah. Kelihatan salah satu adik Ibu Kartini jadi wartawan. Adiknya? Kak Doris Panjaitan. Iya. Jadi mereka sangat terbiasa membaca. Kembali ke karya ini, Bu. Kalau orang awam akan memaknai karya ini sebagai campuran antara fiksi dengan fakta. Faktanya sangat tebal. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan dari mereka. Ibu memulai dari riset dulu atau menulis atau bagaimana? Campur-campur. Campur-campur. Iya. Kapan Ibu melakukan riset? Saya lakukan riset itu sebetulnya riset untuk buku ini 1 tahun ya. Saya lakukan riset. Kalau menulisnya saya cepat, ini nggak sampai 3 bulan. Iya, saya sabbatical di Leiden menulis ya. Jadi kalau sudah nulis ya nulis saja terus begitu. Ya. Nah, kalau untuk menciptakan tokoh tadi ya, Bu ya, yang Belanda, yang Indo, yang pribumi, Totok. yang Totok. itu tentu dari hasil riset itu kan, Bu, bukan Riset. imajinasi. Saya dan ini kan juga traveling. Saya sering sekali traveling keliling dunia. Nah, ide itu selalu datang ketika saya lagi traveling. Misalnya buku yang kedua yang hampir selesai. Udah hampir selesai. Hampir selesai buku kedua. Itu saya traveling ke Barcelona sama Madrid. Lalu saya mendapatkan sebuah ilham mengenai pernikahan. Ya, perjodohan. Dan saya menggambarkan bagaimana pernikahan itu, perjodohan itu. Nah, saya membuat selama saya di Barcelona sama di Madrid, saya datangi tempat-tempat yang saya anggap menarik untuk dalam buku gitu. Dan saya mempelajari sedikit sejarah mengenai Spanyol. Budaya mereka. Tapi untuk tokohnya sendiri tidak ada maksudnya merujuk ke siapa, tidak ya, Bu ya? Dia merepresentasi seseorang kah atau tokoh yang hidup kah? Saya tetap mengenai Marian. Oke. Ya, Marian dengan keturunannya. Bagaimana Marian melihat hidup ini. Memang dalam buku kedua nanti Marian itu sudah berusia cukup lanjut seusia saya. Ya. Tapi bagaimana sikap dia melihat hubungan-hubungan manusia, kemajemukan, perbedaan-perbedaan yang ada. Bagaimana menoleransi hal tersebut. Itu. Dan memang itu tidak mudah. Satu contoh di buku kedua. Putrinya Marian itu akhirnya Josefina bercerai dari suaminya yang orang Sunda. Mengapa? Karena ibu mertua Josefina sama sekali tidak ingin anaknya menikah dengan Josefina. Karena Josefina adalah anak yang lahir di luar pernikahan Marian dengan Jan Pieter. Gitu. Josefina kemudian waktu itu tahun 1957 Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat dekret mengusir semua orang Belanda dari Indonesia. Dan itu diaktifkan tahun 1958. Itu dipakai oleh mertua dari Josefina untuk menekan menantu yang tidak disukainya ini yang merupakan putri tertua Marian. Akhirnya dia bercerai dari suaminya. Ya. Karena pada saat itu ada selama 2 tahun, dari tahun 1957 sampai 59, semua orang takut berhubungan dengan orang Belanda maupun Indo-Belanda.
Sebeset, sekarang rumah sakit RSCM, itu tidak mau menerima pasien-pasien orang Belanda atau setengah Belanda, ya Indo, ya, Bu, ya? gitu. Jadi ini menarik ya, Iya, kalau iya. melihat bagaimana keputusan negara bisa memporak-porandakan sebuah Keluarga. unit perkawinan pada tingkat paling bawah. Iya, iya. Ya. Yang kedua, saya di sana menulis mengenai G30S PKI. Nah, menarik ini. Ya ada, ya kan? Itu satu riset sendiri. Iya, betul. Ya. Saya ada asisten yang memang membantu saya. Ya. Nah, itu juga menghancurkan banyak sekali kehidupan orang, ya kan? Yosefina misalnya sesudah diceraikan oleh suaminya, itu pergi ke negeri Belanda, diminta oleh Marian untuk menenangkan diri sekaligus menjalankan bisnis teh dan kopi mereka yang memang sudah meluas sampai ke negeri Belanda dan Belgia. Dia Yosefina ini adalah pebisnis yang tangguh seperti ibunya. Tetapi bekas suaminya yang kemudian menikah dengan seorang anggota Gerwani, kemudian mendapatkan ya situasi yang sangat tidak enak, ditahan di Guntur ya bertahun-tahun. Jadi saya membayangkan apa yang terjadi, betapa buruknya situasi itu, dan ada yang kita sebut waktu masa Komkamtib. Ya, Ya, Pak Sudarmo. Iya, yaitu kelakuan baik. Nah, ya. Ya. Atau kartu penduduk ini ditandai ya, Bu, ya. ekstapol. Iya, Ya. Itu satu hal yang clear sekali ya, membuat kehidupan itu kacau balau. Betul. Saya juga menggambarkan ketika mulai para jenderal diculik. Karena Marian dengan keluarga Haris Nasution itu dekat. Karena Yosefina adalah sahabat dari istri Jenderal Nasution. Jadi itu saya bisa ini kan. Dan saya menggambarkan malam terjadinya penculikan itu, di mana Marian terbangun dari tidur gelisah. Dia seperti mendengar ada bunyi-bunyi rame di mana, tapi dan bunyi tembakan, tapi dia nggak tahu. Itu kan sebenarnya berarti risetnya bukan hanya mungkin riset berdasarkan buku ya, Bu. Barangkali percakapan Ibu dengan sejumlah orang terekam gitu, Bu. Riset buku saya, riset literatur. Tapi literatur ya, itu saya ini kan. Itulah kehebatan seorang penulis, Bu ya. Jadi kalau Pram dulu bilang penulis itu ya kurang lebih setingkat di bawah Tuhan itu, karena dia bisa menceraikan, menautkan. Iya. Nah,